kapan? Mbak mulai usaha itu dari 2019. Berarti udah 5 tahun. 3 tahun lah. Iya, 4 ya. Hampir 4 tahun. Apa motivasi Mbak buka florist Mbak? Gak ada duit sih. Atau karena Mbak suka bunga? Enggak, sama sekali sih. Kemarin tuh florist tuh karena teman-teman Mbak tuh tidak ada yang usaha. Kayak Mbak kebetulan juga seneng kan sama teman-teman yang punya usaha juga. Mbak itu nggak tahu sebenarnya kenapa itu jadi florist. Kemarin tuh ada tetangga Mbak di kosan waktu Mbak masih kuliah tuh, dia jualan florist. Waktu itu kan jualan kayak snack gitu, belum ada bunga kan. Kalau dulu itu kan bunga tuh belum terlalu banyak, yang adanya tuh snack gitu kan. Terus kayak mulai ngikutin usahanya. Nah awalnya dulu tuh baru snack doang, karena yang paling terjangkau dan paling murah kemarin tuh snack, karena bisa dibeli di sini kan. Sedangkan kalau bunga itu modalnya mahal, terus harus belinya online. Jadi mulainya dari snack. Kalau buka usaha kemarin itu enggak tuh nggak modal gede sih, malahan numpang sih lebih tepatnya. Kalau orang mulai dari nol, berarti mulai dari minus. Jadi kemarin tuh modal pertama Mbak tuh 250. Jadi 50 ribunya itu duit Mbak, terus 200-nya itu minjem sama teman-teman. Terus kayak dikembangin, terus laku, ada yang pesan. Loh sampai sekarang kan bisa punya bisa sewa toko sendiri. Terus yang ini yang ownernya berarti Mbak sendiri? Ya Mbak sendiri. Belum punya karyawan sendiri. Dulu tuh awalnya Mbak di di rumah. Mbak dulu itu kan Mbak kan bukanya pas masih kuliah Di kosan. Jadi sambil ngekos beli. Itu dulu apa yang mesan awalnya tuh kawan-kawan Mbak gitu. Itu Mbak di sih. Malah kalau misalnya kita usaha itu kadang-kadang nggak teman kita yang mesen sama kita, malah teman kita tuh kadang nyari ke tempat lain kan. Nggak tahu kenapa, tapi yang Mbak alamin kayak gitu kan. Malahan yang mesen sama kita tuh stranger, kayak orang nggak kenal, terus dia tuh apresiasi, nyemangatin gitu-gitu sih. Kalau misalnya gitu, jadi kayak kalau misalnya kita nggak punya teman, kita mau buat usaha kayak jualan-jualan gitu, takut nggak ada yang laku, sedangkan orang-orang lain dibeli sama temen-temennya, nggak apa-apa, karena yang bakalan nolong kita tuh biasanya orang yang nggak kita kenal sih kalau misalnya jualan-jualan, karena teman itu kadang ada yang iri-irian gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ada teman juga nggak apa-apa sih. Mbak ini apa itu promosinya tuh awalnya tuh di media sosial. Nah dulu tuh awalnya Mbak tuh sebenarnya bukan 2019 kan. Awalnya kalau terbentuknya tuh dari Mbak semester 3. Jadi waktu itu tuh Mbak tuh belum terpikir kayak mau buat Instagramnya. Jadi buat Instagramnya tuh mulai dari 2020 awal. Jadi kayak sebelumnya tuh Mbak lewat WA doang. Chat ke chat doang. Untuk promoinnya teman-teman PO nya juga dari WA. Terus barulah pas 2020 awal tuh Mbak buat IG-nya, terus dari IG itu lah yang kayak mulai, karena kan orang masih awam kan, waktu itu belum banyak buket-buket dan segala macam. Jadi di IG itu agak banyak yang pesan gitu dari orang-orang di dekat-dekat sini. Itu sih awalnya ke IG. Ini juga emang dari nol juga. Biasanya kalau teman-teman Mbak tuh dari IG dia kan, IG dia terus diubah jadi namanya jadi bisnis. Kalau dia juga dari nol. Dari terusnya nol. Terus tuh kayak promokan IG-nya dari awal-awal tuh ini kayak teman-teman dekat kita dulu, kayak masukkan video, tolong dong Promote di story. ya, terus di story, terus juga cek satu-satu kontak tuh minta tolong promoin gitu kan, minta tolong dipromoin di post. Terus habis itu adalah mulai 1, 2 yang follow kita juga sama, bukan orang teman-teman kita, malahan nih orang-orang yang nggak kita kenal yang follow. Terus Mbak, kan Mbak buka ini kan pas Mbak kuliah kan Mbak. Nah, pas Mbak jualan buket itu pas sambil kuliah tuh Mbak keganggu nggak Mbak antara kuliah sama jualan? Sebenarnya itu tergantung kita ngatur waktu ya. Mbak tuh orang yang
kurang bisa mengatur waktu. Jadi sebenarnya tuh nggak ganggu, cuman karena kita males, nggak bisa manajemen waktu yang baik, jadi mbaknya telat. Tapi sebenarnya nggak ada gangguan sih, bisa diatur, itu tergantung kita manajemen waktu. Sebenarnya itu nggak ada yang bisa ganggu tuh. Kalau di sini kita tuh prioritaskan sesuatu, kayak misalnya kita punya usaha, tapi kita tetap prioritas ke kuliah, bahkan tetap cepat tamat. Kalau banyak juga contoh, kalau mbak kan lambat, ini kayak jadi jangan jadi contoh. Itu karena emang mbak aja yang nggak bisa ngatur waktu. Yang lain-lain itu banyak kok teman-teman mbak yang usaha juga, cuman dia bisa tepat waktu dan kayak punya prestasi juga di kerjaan. Tergantung diri sendiri. Kalau mbak sih terganggu ya, karena mbak orang yang kurang bisa mengatur waktu, ya mbak terganggu. Banyak juga orang yang terganggu. Terus kalau yang biasanya tuh pembelinya tuh banyak pas apa mbak, pas orang wisuda atau apa gitu? Iya sih, misalnya kalau yang rame itu tuh pas wisuda ya, yang pasti kan wisuda unit. Kalau wisuda yang JJN atau yang lain-lain itu paling keciprakan dikit aja kayak yang kalau yang dari unit misalkan dia bisa dari sini gitu. Baru kalau misalnya wisuda yang pasti rame, terus ada lagi yang rame lagi tuh kayak hari buruh. Nah, hari buruh tuh juga rame tuh. Hari ibu belum terlalu banyak. Pokoknya gitulah yang rame-rame tuh yang hari-hari khusus atau hari pelantikan kayak gitu sih. Kalau itu kan profesi kan, yang rame. Kalau hari-hari biasa sih ya normal aja kayak gini, ada yang datang, ada yang nggak datang, ada sehari kadang-kadang nggak ada sama sekali gitu. Kalau untuk sehari-hari nggak selalu ramai. Apalagi mbak tempatnya lumayan jauh dari Unip kan. Kalau wisuda mbak buka ini di kayak mbak di sini aja? Pas masih awal-awal kemarin mbak buka kan gitu. Cuman kan mbak tuh belum ada kendaraan kan mau bawanya ke sana, jadi kayak dikit kan. Sekarang kan orang ada yang pakai mobil gitu kan, di situ ada yang dirikan tenda kan, jadi kayak kalah sama mereka. Jadi semakin kesini tuh kayak semakin gak worth it, mana barang kita di situ kadang-kadang hujan atau kadang-kadang panas terik, terus debu di mana-mana kan, tulangnya tuh udah debuan semua gitu. Cuma ngerasa gak worth it, mana dikit belum tentu laku, terus kita udah panas-panasan, kita nggak bisa sambil buat orderan yang lain-lain. Jadi mbak memutuskan untuk udah tiga kali sudah mbak di sini aja. Dan ternyata nggak buruk juga sih, maksudnya kayak tergantung kita gimana promokannya, misalnya di IG atau di mana-mana kayak gitu kan. Terus orang-orang tuh udah padanya di situ lah ada jualan buket, jadi udah nggak di itu lagi, udah nggak nyari di sana lagi kan, sekarang tuh orang tuh lebih milih di mana nggak ribet gitu. Kayak mereka pesen dulu, terus mereka tinggal ambil, terus mereka langsung pergi. Kalau di sana tuh kayak harus macet-macetan, panas-panasan, belum lagi milih, belum lagi di situ bunganya kadang-kadang nggak sesuai selera kan. Jadi orang tuh udah males. Jadi kebanyakan orang tuh pesen dulu, tinggal ambil. Jadi walaupun nggak buka stand di situ, alhamdulillah pendapatannya lebih besar malah kayak daripada mbak di situ. Karena di situ benar-benar nggak dilirik. Pernah terakhir mbak jualan di sana itu bener-bener dari jam 8 mbak di sana sampai jam 11 tuh yang datang, yang mampir aja tuh nggak ada. Padahal yang lain-lain tuh banyak kan yang mampir. Terus mbak pikir kayaknya udah nggak worth it lagi deh di sini. Ini kayak kita memaksakan sesuatu. Kalau udah nggak worth it kan mending nyoba hal lain kan. Terus mbak cobalah dagang di sini kan. Pas ternyata di sini udah banyak yang nunggu. Mbak kemana? Mbak nggak buka? Iya saya jualan di sana. Ternyata di sini ya udah sih, berarti emang rezekinya udah di sini. Sekarang udah nggak. Tapi kalau rukonya ini berarti nyewa ya? Iya bang sih sewa. Kalau kayak pendapatan tuh mbak per bulan tuh besar ya? Kalau pendapatan per bulannya tuh sih sedang lah, nggak terlalu besar. Cuman balik modal lah. Kalau kayak masalah atau kerugian yang pernah mbak hadapin tuh kayak mana mbak? Kalau florist tuh kayaknya agak risikonya tuh tidak terlalu tinggi. Kecuali misalnya di snack, mbak tuh sering buang snack gara-gara kayak dia tuh nggak kadaluarsa, cuman kalau di ruang kayak gini ya dia kayak lempem alot gitu kan. Nah itu paling di snack.
kalau bunga kan dia nggak main kadaluarsa kan. Iya. Terus paling kalau bunga itu misalnya mbak kan masih sendiri, mbak tuh belum rutin ngebersihin bunga-bunga gitu, belum rutin ngebersihin bunga-bunga gitu, jadi kayak ada beberapa yang debuan. Terus kalau emang ada benar-benar debunya membandel itu mbak harus mengulang lagi, kayak mbak cabutin terus mbak cuci gitu sih, kayak buangnya kayak di waktu. Terus kertas-kertas yang udah dirangkai itu kan akhirnya dibuang kan, paling itu. Makanya kayak sebenarnya kalau udah kayak gini kan dia tuh perintilannya banyak kan. Iya. Jadi harus tuh punya karyawan yang satu. Jadi kayak tiap hari dia tuh rutin ngepel atau ngepas-ngepasin buketnya. Jadi debunya tuh nggak sampai ngebandel, sampai lengket kayak gitu. Nah itu sih paling resikonya kalau penjualan kayak mbak gini. Juga apa ya? Paling kalau di sini kan kayak bunga-bunga kan itu kan banyak kan, itu belum tentu laku di saat itu juga kan, karena itu kayak nunggu misalnya itu kita buat udah kepajang semua tuh, tapi waktu dia laku itu kan lama kan jenjangnya. Paling itu sih kalau misalnya kita udah terlanjur beli banyak stok dan bunga kita tuh belum terlalu banyak laku, itu sih paling kayak kita kesusahan pas ada tiba-tiba pesanan yang lumayan banyak dan kita dikit, sedangkan modal kita dalam bentuk barang semua gitu. Kalau harganya tuh mulai dari berapa? Kalau bunga sih mulai dari 15.000, tapi yang tadi kayak gitu. Yang satu. Yang setangka itu ya Pak. Kalau misalnya buketnya itu from 35. Paling besar berapa? Kalau paling besar sih itu tergantung Ada yang- customer, ada yang- ya mereka request berapa gitu tergantung customer. Kalau mbak, kalau yang paling gede mbak readyin biasanya harga 200. Kalau lebih dari itu belum buat sih mbak, paling nunggu customer request. Kalau di custom. Kalau kayak papan akrilik yang ucapan tuh itu berapa ada? Kalau itu mbak disewa, kalau disewa itu 100.000 per 24 jam. 100.000 per 24 jam. Tapi ya 24 jam sehari ya, Seharian. sehari semalam. Bisa. Udah, bisa. Tapi itu dibalikin Mbak kalau lah selesaikan Mbak. Iya. Dibalikin. Ada yang pernah atau rusak? Kalau rusak gimana, Pak? Kalau rusak kan dia tuh sebelum beli kan mbak tuh kasih rusnya gitu kan. Jadi kalau misalnya rusak, kalau rusak papannya berarti ganti papannya doang, ganti apa misalnya apa ini tiangnya rusak berarti ganti tiangnya doang, gitu aja sih kalau misalnya mbak. Pernah kejadian? Pernah banget sih itu, karena orang tuh karena nekat. Mbak ini kan udah bilang kalau misalnya bawanya tuh kan di sini kan udah mbak bilang kan antar jemputnya sendiri karena mbak belum ada kendaraan buat ngantar kan. Jadi mereka tuh nekat bawa itu tuh sendiri, nggak bawa teman kan, pakai motor temen itu berdua. Jadi pas di jalan tuh kejadian patah, jatuh, dia pun kecelakaan kan, nekat kan namanya udah dibilang, tapi ngeyel kayak bisa mentang-mentang cowok kan. Kita nggak tahu kan hari sial kita gimana, makanya kemarin ganti dia papannya patah sama ininya rusak. Mati ya? Apa lagi? Itu kan Mbak sebelumnya Mbak kan belum punya basic floris nih Mbak. Nah itu Mbak les dulu atau gimana Mbak? Atau kayak kursus buat Iya, atau ngerangkai bunganya tuh Mbak? Kalau kemarin tuh enggak tuh cuma kalau dulu kan simpel kan kayak dari kardus doang. Kan jelek lah kalau dulu Oh iya, tuh pakai kayak- kardus. kayak makin kesini tuh kayak banyak follow floris yang Iya. lain kan, kayak udah banyak contoh wrapping tutorial. Jadi di situ sih mbak belajar perlahan dari dulu jelek banget gitu kan sampai perlahan itu lah mulai mengikuti Iya tuh tren tambah gitu, tahu apa Iya. tiap tahunnya tuh ininya tambah bagus gitu. itu kalau dulu tuh dari YouTube, tapi kalau sekarang YouTube tuh udah nggak worth it karena kayak udah jarang upgrade gitu kan YouTube kan, kayak kalau misalnya kita cari di YouTube pasti apa wrappingan lama yang udah kuno kayak gitu kan, makanya tuh lebih banyak di Instagram TikTok gitu jarang sih mbak di TikTok, paling mbak di Instagram kayak follow floris yang di Jakarta, di Bandung kan, nah mereka tuh kan kayak kalau di sini kan udah biasa kan, udah benar-benar jadi budaya bunga segar. Kalau di sini kan bunga fresh itu baru kan, yang apa baru yang banyak banget itu baru kan. Kalau itu kan orang kasih tahunya itu bunga artifisial doang. Jadi nggak tuh banyak follow di Bandung. Ini yang di kota-kota besar lah yang udah lumrah sama yang namanya buket yang udah lama juga kayak gitu.
jadi udah melihat dari situ terus niru awalnya tuh kayak niru cara mereka nge-wrapping kertasnya. Terus lama-lama tuh kayak kita udah punya ciri khas sendiri karena itu kayak tangan kita udah terlatih kita kayak bagusnya kayak gini lah, bagusnya kayak gini lah, jadi akhirnya kayak wrappingnya udah kayak gitu semua. Kadang cuma belajar lagi udah bosan misalnya wrapping kayak gini, belajar lagi yang lain atau ngeliat model-model buket, mungkin ada yang bentuk love gitu kan, ada yang bentuk bunga gitu-gitu sih. Makanya setiap hari tuh harus excited untuk belajar hal baru. Iya. Kalau nggak belajar bisa ketinggalan. Iya sih, karena kayak ini belajar tuh bukan cuma formal, maksudnya kayak mbak usaha floris, jadi kita harus belajar tentang dunia floris, gitu kan, belajar tentang jenis bunga, bentuk-bentuk working, segala sesuatu, atau hal-hal yang memudahkan kerja sebagai floris. Apa ya? Mbak enggak ini mbak. Kalau bunga fresh tuh mbak enggak ya? Mbak juga, tapi mbak masih pengen dua karena mbak tuh menabung di floris yang lain. Ya, karena kalau misalnya mbak mau usaha yang bunga fresh itu kan harus modal lagi kan. Iya. Jadi kayak harus showcase kan yang namanya minat kan. Iya. Nah terus ini juga harus dikasih dulu kayak gitu kan supaya mengurangi debu dan segala macam. Terus kayak tempat tuh harus dingin, jadi kayak harus bisa tuh punya AC gitu. Maksudnya kalau udah mau bunga fresh tuh udah banyak yang mau dimodalin ya. Terus ya udah hubungin aja mbak menerima fresh flower tapi kami dua ibaratnya itu baru memperkenalkan dulu. Nanti kalau misalnya udah banyak pesanan udah pasti nih tiap tiga tuh bakalan ada pesanan kayak gitu. Jadi mbak baru berani untuk fresh flower karena kan kayak kalau mbak tuh modalnya terbatas kan, kayak mbak orang tua mbak bukan orang yang berada gitu kan, jadi kayak nggak bisa untuk nekat ini lah gitu, nggak bisa karena mbak harus direncanakan. Kalau mbak tiba-tiba modal ke sana mbak salah langkah kan kita harus biaya dari awal lagi kan. Fresh flower juga itu kan mbak gampang layu kalau ini. Jadi mbak ambil aman dulu sih untuk sementara ini, ngumpulin modal minimal 2 kali lipat modal untuk fresh flower. Jadi kalau misalnya mbak gagal di fresh flower di sementara waktu kan mbak ada planning kayak mbak masih punya uang cadangan